Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi dalam channel Nurjaman Official. Insyaallah pada malam hari ini, pada malam takbir Idul Fitri 1443 Hijriah, saya insyaallah akan mereview atau mewawancarai salah satu kebanggaan dari Dusun Citapen, Desa Sarimangu, Kecamatan Karanunggal, yang insyaallah akan berangkat ke Turki dalam waktu kurang lebih tilu minggu. Insyaallah akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada salah satu kebanggaan Indonesia mungkin. Yang pertama, siapa nama dan asal? Langsung jawab, Pak. Iya, langsung jawab saja. Pertama-tama mungkin afdolnya itu dengan kita salam, ya. Mudah-mudahan biarpun hanya sekedar lewat virtual, ya, tidak secara langsung, mudah-mudahan salam silaturahminya selalu tersambung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak, khususnya yang pertama kepada AA Nurjaman Official yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada kesempatan ini untuk mungkin ya istilahnya berbagi gitu, berbagi pengalaman, berbagi informasi yang mudah-mudahan banyak manfaatnya buat semuanya, seperti itu. Yang kedua juga ucapan terima kasih buat seluruh baik itu para penonton ataupun mulai dari yang selalu mendukung untuk selalu bertahan berjuangnya saya pribadi khususnya di sini, mulai dari keluarga, mulai dari para asatiz, mulai dari guru-guru sekolah semuanya yang telah dengan jasa-jasa beliau saya pribadi juga masih bisa sampai seperti sekarang ini. Itu mungkin untuk yang pertama, ucapan terima kasih. Yang kedua yaitu yang tak kenal maka tak sayang, sebagaimana tadi pertanyaannya mungkin agak sedikit kelupain, karena yang paling penting tadi terima kasihnya. Untuk nama saya tuh biasa dipanggil Yusuf. Untuk nama lengkapnya Muhammad Yusuf. Dan asal dari? Asalnya dari Kampung Citapen. Yang mana Kampung Citapen ini tuh salah satu kedusunan, ya, di Desa Sarimanggu. Desa Sarimanggu, Kecamatan Karangunggal, Kabupaten Tasikmalaya, provinsinya Jawa Barat, Indonesia, insyaallah gitu. Kalau untuk lebih jelasnya ntar bisa secara pribadi. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan kedua, sudah berapa tahun di Ponpes Sulaimaniyah Indonesia? Dan masuk tahun berapa dan lulus tahun berapa? Untuk berapa tahunnya, saya
menempuh pendidikan Sulaimaniyah yang ada di Indonesia ini tuh itu kurang lebih sekitar 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Yaitu dulu masuk 2017-an lah dulu. Dan alhamdulillah bisa bertahan sampai dengan sekarang, yaitu tahap akhir dari pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin sebelum melanjutkan, mungkin bisa disebut dari SD apa dan MTS apa dan SMA apa sebelum ke Sulaimaniyah, mungkin pertanyaan cadangannya ini. Ini sangat penting biar menjadi motivasi kepada murid-murid yang lain dari SD tersebut, MTS tersebut, dan SMA tersebut, supaya mungkin mudah-mudahan bisa meneruskan ke Sulaimaniyah. Amin. Alhamdulillah, sebelum ke Sulaimaniyah Indonesia ini, saya dulunya bermula dari mungkin taman pendidikan kanak-kanak mungkin ya kalau dulu, atau taman pendidikan Al-Quran. Dari situ masuk SD negeri Santrijaya kalau dulu. Habis dari sana melanjutkan ke MTS. Waktu itu masih MTS negeri Karangnunggal. Kalau sekarang MTS Netitas ya. Iya, kalau sekarang udah jadi Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya kan ya. Nah, alhamdulillah istilahnya tuh setiap jenjang pendidikan tuh saya tuh kayak semakin keluar dari daerah gitu. Misalkan asal mulanya misalkan taman pendidikan kanak-kanak itu di kampung, tapi ketika naik ke jenjang SD keluar kampung gitu. Habis itu ke tingkat MTS itu keluar desa. Habis keluar desa itu ibaratnya tingkat kecamatan ya. Nah, habis dari MTS alhamdulillah keluar kota, yaitu waktu itu mondok di madrasah aliyah swasta yang ada salah satu di Tasikmalaya itu Al-Amin, dan pondok pesantrennya juga pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Amin. Mungkin alamatnya Al-Amin di kecamatan apa? Al-Amin dia di kota Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Cukang, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu, kota Tasikmalaya. Mungkin sebagian dari hadirin juga atau dari teman-teman juga udah pada ada yang tahu mungkin. Ya mungkin. Yap. Terima kasih untuk pertanyaan kedua. Dan untuk pertanyaan ketiga, pelajaran apa atau pendidikan apa yang dipelajari di Sulaimaniyah Indonesia? Mungkin penonton ingin tahu, dan mudah-mudahan menjadi motivasi supaya murid yang lain bisa belajar ke Sulaimaniyah. Silakan. Untuk pertanyaan ini mungkin ya sebelum ngebahasnya lebih ke pertanyaan itunya, saya akan sedikit ceritain secara singkat tentang Sulaimaniyah itu sendiri. Iya. Nah, jadi pondok namanya itu Pondok Pesantren Tahfiz Sulaimaniyah. Kalau yang sekarang menjadi Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah. Nah, dia tuh merupakan salah satu pondok pesantren yang datang dari negara Turki, Yayasan Turki gitu. Datang ke Indonesia tahun 2005. Waktu itu belum menjadi Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah. Dulu masih namanya UICCI, United Cultural Center of Indonesia. Nah, jadi artinya Yayasan Kebudayaan Islam Indonesia. Iya. Nah, yang mana semakin kesini tuh, jadi Sulaiman itu
semakin alhamdulillah gitu, dari berdiri tahun 2005 sekarang kurang lebih 2022, alhamdulillah udah ada kurang lebih yang udah beroperasi pesantren itu 70 cabang kurang lebih. Luar biasa. Dan mungkin sebagainya yang masih proyek alhamdulillah masih banyak gitu, masih mungkin sebentar dalam waktu dekat akan dibuka, atau sebentar lagi juga akan dibuka. Mungkin Juga sistem pelajarannya per tahun itu bagaimana? Nah, kalau untuk sistem pembelajarannya sendiri jadi dia ada dua kan ya sistem pelajarannya tuh. Ada Sulaimaniyah yang di Indonesia, ada Sulaimaniyah yang di Turki. Nah, untuk Sulaimaniyah yang ada di Indonesia sendiri pendidikannya seperti ini. Jadi dia ada 3 tahun. Nah, 3 tahun ini tuh yang tahun pertama dia persiapan untuk ke tahfiz Al-Quran. Nah, misalkan persiapan itu seperti ini, ngebetulin makhorijul huruf, tentang qiraat, tentang ilmu tajwid dan sebagainya. Pokoknya yang mendukung untuk penghafalan Al-Quran sendiri gitu. Tapi di samping itu kita juga di samping mempelajari tentang buat mempersiapkan kehafalan ke Al-Qur'annya itu, ada juga kayak misalkan pendidikan bahasa Arabnya dasar gitu. Terus ada juga pengenalan bahasa Turkinya. Terus juga ada sejarah Nabi. Terus juga di samping itu ada kayak semacam sejarah Nabi. Ada juga seperti kaligrafi lah istilahnya, kayak rikah lah ibaratnya, kayak buat penulisan bahasa Arab seperti itu. Nah, itu untuk tahun yang pertama. Untuk tahun yang kedua mungkin nanti akan sedikit dijelaskan untuk masuk ke Sulaiman itu seperti apa, biar semuanya juga pada yang penasaran untuk masuk Sulaiman itu seperti apa, nanti akan dijelaskan sendiri secara singkat mungkin nanti setelah yang kedua sama yang ketiga. Nah, setelah tahun pertama seperti itu, masuk ke tahun kedua yaitu jenjang tahfiz. Nah, jenjang tahfiz ini yaitu semua santri itu wajib menyelesaikan 30 juz, hafalan 30 juz gitu. Dengan metodenya tuh metode yang langsung dibawa dari Turki sendiri, yang udah istilahnya dipakai ribuan tahun gitu, ratusan tahun, bukan ribuan tahun mungkin, yaitu sistem Turki Utsmani gitu. Nah, dengan sistem tahfiz Turki Utsmani, terus santri-santri menghafal Al-Quran, menyelesaikannya sampai ke 30 juz. Nah, untuk tahun ketiga ini itu dia diselesaikan ketika tahfiz Al-Quran yang 30 juz itu udah selesai gitu. Nah, baru masuk ke tahapan ketiga, yaitu dia namanya tuh tadris kalau untuk di bahasa pesantren Sulaimaniyah sendiri. Nah, tadris ini tuh artinya dia belajar kitab dasar, yaitu nahu dan sorof gitu, dari yang dasar sampai yang pertengahan seperti itu untuk ditadris. Nah, tapi untuk di tahun ketiga ini selain belajar kitab juga kayak ada persiapan gitu kan, soalnya ini tahun terakhir untuk di Indonesia. Entarnya dia ke Turki untuk pembelajaran lanjutannya seperti itu kan. Nah, lebih dimatengin bahasanya untuk tahun ketiga di bahasa Turkinya juga, terus di di bahasa Arabnya juga, yang dasar-dasar gitu dipelajari. Nah, tadi untuk sedikit yang dibahas untuk masalah masuk Sulaimaniyah itu, jadi dia setiap tahun tuh menerima pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran biasanya itu untuk tahun ini misalkan ya, dia misalkan kemarin tuh sampai Februari, dari bulan November pendaftarannya
alhamdulillah tiap tahun tuh enggak kurang dari 4.000 lah gitu. Bahkan kemarin alhamdulillah sampai 6.000 pendaftar. Pas Februarinya tes pertama tes pertama dari 6.000 itu diambil 1.000 doang. Nah dari 1.000 itu dia diseleksi untuk tahap kedua. Nah kalau untuk tahap kedua dia sistem seleksinya tuh dia seperti karantina gitu. Dia 4 hari di asrama, dikasih kayak ujian kayak gitu, seleksi gitu, dikasih bahan-bahan buat ujiannya gitu. Nah dari 1.000 itu untuk tahun ini kalau nggak salah tuh kurang lebih diambil 800 kurang lebih putra putri gitu. Nah ini tuh biasanya kalau udah masuk dua seleksi ini udah lulus, dia disebarin ke semua cabang yang ada di Indonesia. Dan itu hampir semua kota yang ada di Indonesia itu udah ada cabangnya Sulaimania seperti itu. Bagaimana cara pembiayaan di Ponpes Sulaimania? Apakah biaya sendiri atau ada donatur? Dan bagaimana sistem pembiayaannya mungkin supaya menjadi semangat untuk yang ingin masuk gitu. Ya. Kalau untuk pembiayaan sendiri banyak perubahan mungkin ya dari tahun ke tahun tuh. Soalnya kan misalkan pas waktu itu saya waktu 2017 gitu. Nah Sulaimania sendiri tuh dia ngasih pendidikan beasiswa full 100% gitu. Dengan fasilitas alhamdulillah gitu. Makan seharinya itu 3 kali gitu. Alhamdulillah menu Turki sama menu Indonesia alhamdulillah lengkap semua gitu ada. Terus nah semakin dari 17, 2018, 2019. Nah yaitu mulainya tuh ketika mau masuk ke 2019 begitu cabang Sulaimania sendiri kan dia sudah makin banyak gitu kan istilahnya di Indonesia. Yang awalnya tadi 100% itu ditanggung sama donatur khususnya dari donatur Turki dulu dan juga donatur Indonesia. Nah mulai dari saat itu tuh donatur dari Turki tuh mulai agak berkurang. Bukan berkurang juga sih, istilahnya jadi enggak dikasih misalkan Enggak 100%. Donatur biaya dari Turki itu misalkan ke semua mungkin dibagi-bagi ya. Ya semua aspek, misalkan buat makan santri, buat apa enggak. Kalau mulai dari situ dia dikhususkan misalkan buat ke pembangunan aja gitu. Iya. Mulai dari awal 2019 tuh dia mulai ada kayak masing-masing asrama tuh nyari donatur sendiri gitu, dari donatur Indonesia, dari pengusaha Indonesia, dari infak muslim. Nah khususnya tuh dia mulai ada kayak infak dari masing-masing santri itu sendiri gitu. Ya secara kemampuan, sesuai kemampuannya si santri itu sendiri gitu. Misalkan ada dia yang misalkan bayarnya tuh yang full, ada juga yang setengah, ada juga yang bahkan mungkin sampai ada juga sesuai yang kemampuan mungkin ya. Yang gratis juga ada. Ya sampai yang gratis juga ada gitu. Nah kalau yang gratis biasanya dia yang yatim piatu mungkin ya. Dia harus nyertain ya kayak surat keterangan tidak mampu itu, kurang mampu gitu. Ya, terima kasih. Dan pertanyaan keempat mungkin secara cepat, mungkin kan 3 minggu lagi insya Allah akan berangkat ke Turki, mudah-mudahan diberi kelancaran, amin. Bagaimana proses pemberangkatan ke Turki dan hal apa saja yang paling memberatkan meninggalkan Indonesia? Nah, jawab. Saya bingung ini jawabannya. Gimana nanti yang proses pemberangkatan ke Turki dan hal apa saja yang memberatkan, yang menjadi hambatan
pemberangkatan tersebut? Apakah orang tua atau pacar mungkin atau apa? Ya, silakan. Ya jadi yang pertama kan apa namanya itu proses pemberangkatan itu ya. Nah, ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Jadi proses pemberangkatan itu dia harus menyelesaikan 3 tahapan di Indonesia itu sendiri, yaitu harus persiapan tahfiz, harus tahfiz 30 juz juga, habis itu ke kitab itu nahwu sorof dan gitu kan, dasar lah istilahnya. Nah ketika udah selesai itu dia udah secara otomatis gitu, secara otomatis dia udah berhak dapat beasiswa full 100% buat pendidikan di Turki gitu. Nah, Kalau untuk biaya tiket bagaimana? Mungkin terlebih terkecuali mungkin ya kalau untuk itu masih kayak biaya tiket pesawat atau yang buat istilahnya ya buat biaya pemberangkatan itu masih masih ditanggung masing-masing gitu. ya, dan hal apa saja yang mungkin memberatkan? Apa pacar atau orang tua atau Kalau yang atau tidak ada gitu? memberatkan, istilahnya kalau kita emang benar-benar niat ke Turkinya tuh buat menuntut ilmu gitu Ya betul. ya, istilahnya pasti ikhlas lah gitu kan, ninggalin ya Orang orang-orang tua, tercinta, mungkin pacar. apalagi kalau misalkan pacar ya dan sebagainya gitu. Tapi tetap yang namanya kita merantau kan istilahnya, biarpun kehidupan di rantauan itu kita lebih enak gitu, lebih nyaman, tapi itu tetap yang paling berat tuh ya ninggalin kampung halaman itu kan istilahnya, ninggalin Berapa tahun di Turki mungkin? untuk programnya biasanya di Turki itu paling cepat 3 tahun ya. kalau putra 3 tahun, kalau nggak salah tuh kalau untuk santri Tapi bisa lebih. 2 tahunan, tapi bisa lebih. Soalnya dari 3 tahun ini tuh dia standar gitu. Standar tuh dia udah selesai pendidikannya, tapi kalau untuk lebih dari 3 tahun dia ada kayak 2 tahun misalkan dia ada ngambil program kiraat gitu. Kayak misalkan kiraat yang sab'ah atau kiraat yang 10 asyarah namanya, ada di kita asyarah tarkib namanya. Ya mungkin itu proses pemberangkatan ke Turki. Dan bahasa apa nanti yang dipakai di Turki? Apa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Turki? Ya Mungkin ya sesuai yang sudah berpengalaman gitu. Sebelum ditanya juga kan, kalau emang tujuan negara tersebut adalah apa gitu, otomatis bahasanya itu ya sesuai negaranya itu gitu. Kalau misalkan saya kan ke Turki misalnya, pasti bahasanya bahasa Turki gitu istilahnya, yang buat bahasa umumnya gitu. Ya. Nah tapi tetap untuk yang di bahasa pendidikan sendiri kan, belajarnya di Turki itu dia kalau di Indonesia nahwu sorof, kalau di Turki dia tuh 3 tahun tuh ada di atasnya nahwu sorof gitu. Mantik, bayan, balaghah, ada tafsir juga, pokoknya segala hal tentang kitab-kitab ulama salafus sholihin gitu kan, dia dipelajari gitu istilahnya. Apakah muridnya kalau di Turki santri-santrinya itu digabung seluruh Indonesia atau digabung seluruh dunia, atau hanya Indonesia, atau hanya dengan negara Turki saja, atau ada tiap-tiap negara? Nah ini tuh bermula dari cabang yang ada di Turki sendiri gitu ya. Jadi cabang itu dia cabangnya tuh ada kurang lebih di Turki sendiri itu 7.000 cabang di Turki itu. Jadi istilahnya kalau kita pikirin tuh mungkin setiap ke RT itu ada gitu istilahnya. Nah, setiap satu RT di Turki itu ada satu asrama. Nah, saking banyaknya maka yang datang ke Turki sendiri itu bukan dari Indonesia aja, misalkan dari seluruh dunia lah, insya Allah ada gitu kan misalnya. Jadi ke sana, nah ketika kita penempatan
penempatan juga gak semuanya di satu tempat, misalkan orang Indonesia semua enggak, jadi dia disebar gitu kan ya, misalkan orang Indonesia sama orang Malaysia, cuman misalkan satu asrama itu ada orang Indonesia sama Malaysia berdua gitu kan misalnya, yang lainnya dari negara lain. Mungkin pertanyaan jebakan ini ya. Silakan. Coba saya ingin mendengarkan dan penonton juga ingin mendengarkan bahasa Turki ya. Nah, mungkin yang bisa, yang sudah dipelajari atau sudah lancar lah, lamun cek Sundana mah geus lancar gitu. Cobaan we lamun cek Indonesia nama aku cinta kamu, cek Sundana mah uing bogoh ka maneh. Bagaimana bahasa Turkinya? Kumaha bahasa Turkina? Sok eta we pokokna nama jawab. Kebanyakan kalau untuk bahasa asing ya pasti yang ditanya tuh aku cinta kamu ya. Iya. Kalau di Turki, dia Kan tuh, kalau bahasa Arab anna uhibbu ilaik. nah, Kalau bahasa Turkina apa? nah, kalau bahasa Arabnya kan anak uhibili. Kalau di Turki dia saya misalkan Ben sana ke kamu severum cinta. Nah, jadi Ben sana